Pemerintah tengah menyiapkan skenario new normal atau tatanan hidup baru bagi masyarakat. Meski sudah dibuat aturan, tapi kebijakan ini tetap harus dilakukan secara bertahap dan sangat berhati-hati agar tidak timbul klaster baru gara-gara skenario new normal. Industri dan perkantoran bersiap menghadapi tatanan normal baru atau new normal setelah 2 bulan tutup. Salah satu wilayah yang diizinkan menerapkan new normal adalah 15 wilayah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung Barat, Kota Banjar, Cirebon, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Meski belum masuk wilayah yang diizinkan new normal, tapi kawasan industri Cikarang Kabupaten Bekasi sudah menyiapkan diri menjalankan new normal. Pemerintah Bekasi memastikan jika perusahaan tidak mengikuti aturan normal baru akan terancam sanksi dari yang ringan hingga pencabutan izin perusahaan. Kalau kita Kabupaten Bekasi ini kurang lebih 3.000-an perusahaan yang ada di beberapa kawasan industri, baik itu perusahaan besar, perusahaan menengah dan industri kecil. Tapi teknisnya akan ditindaklanjuti oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Perdagangan, termasuk Dinas Perindustrian, dalam bentuk petunjuk teknis yang menjadi petunjuk pelaksanaan dari breakdown dari peraturan Bupati yang nanti akan diterbitkan. Kamar Dagang dan Industri menyambut baik kebijakan pemerintah memberlakukan new normal untuk industri dan bisnis. Wakil Ketua Umum Kadin, Sinta Wijaya Kamdani menyebut masing-masing sektoral industri telah menyiapkan protokol kesehatan dalam kegiatan produksi. Jadi mungkin kesiapan daripada pembeli-pembeli dari luar negeri untuk mengimport barang dari Indonesia, ini semua kita harus lihat. Jadi perkiraan kami akan butuh waktu, mungkin sektor-sektor tertentu akan waktunya lebih lama, dan pada dasarnya saat ini yang kami mau lakukan adalah kami siap untuk mau mulai mengikuti new normal ini secara bertahap, dan kami menunggu segera arahan pemerintah untuk bisa mulai beraktivitas kembali. Aturan wajib industri dalam penerapan new normal adalah aturan jam kerja yang tak terlalu panjang, physical distancing antar karyawan, penyediaan sarana kebersihan seperti hand sanitizer dan sarana cuci tangan. Karyawan pun harus punya protokol untuk menjaga diri, seperti kewajiban penggunaan masker, menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama-sama, dan langsung membersihkan diri sepulang dari kantor. Protokol memang sudah diatur, tapi epidemiologi mengingatkan new normal harus diberlakukan bertahap dan dengan kesiapan yang pasti. Epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai DKI Jakarta dan Jawa Barat belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh WHO. Jadi harus dipersiapkan segalanya. Jadi masyarakat akan aman ketika berusaha dengan kehidupan new normal. Jadi kalau menurut saya DKI dan Jawa Barat awal ini rasanya belum bisa melakukan kehidupan ini karena belum mempersiapkan semua 6 kriteria WHO itu dengan baik. WHO memberi aturan untuk negara yang boleh menerapkan new normal. Angka penularan COVID-19 bisa dikendalikan, wajib melakukan identifikasi, pengujian, hingga karantina pada orang terinfeksi, dan risiko terhadap kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah harus bisa dikendalikan. Aturan sudah dibuat, tapi yang juga penting adalah kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru. Ketepatan panduan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan juga jadi barang penentu apakah pilihan hidup berdamai dengan virus dapat berjalan efektif. Jangan sampai klaster baru malah muncul saat new normal diterapkan. Tim Liputan Kompas TV. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DKI Jakarta telah melakukan persiapan jelang pemberlakuan new normal atau tatanan hidup baru di pusat perbelanjaan. Meskipun belum ada kepastian kapan pembukaan pusat perbelanjaan, APPBI DKI Jakarta mengaku telah menerima surat edaran dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan mengenai protokol kesehatan.
Persiapan pembukaan pusat perbelanjaan dilakukan pihak pengelola, mulai dari melatih karyawan, menyiapkan perlengkapan kesehatan seperti cairan pembersih tangan, serta mengatur sistem jarak pengunjung. Pengelola pusat perbelanjaan juga berkoordinasi dengan para peritel penyewa ruang mal. Apakah dengan ada pembatasan jumlah pengunjung yang sekitar 35% ataupun 40% itu akan mengurangi pendapatan para retailer? Tentu, karena omset dari retailer, pendapatan retailer itu tergantung dari adanya traffic. Namun, ini semua harus diterima dengan baik oleh retailer bahwa ini adalah transition period. Semakin cepat kita mengikuti pedoman-pedoman atau protokol yang ditentukan, maka semakin cepat kita bisa menuju ke tahap yang lebih bagus.